Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, siang hari ini kita akan membahas dua pertanyaan sahabat. Pertanyaan pertama dari Kecamatan Kota Bangun. Pertanyaan kedua dari Kecamatan Muara Kaman sahabat. Nah, langsung saja kita bahas sahabat dua pertanyaan ini. Pertama bertanya, Pak, mohon bantu bagikan waris. Ahli warisnya istri dan yang kedua 3 orang anak. Nah, hartanya 450 juta peninggalannya, Pak, gitu. Bagaimana cara membaginya? Ini. Nah, jadi karena itu harta suami istri, ini berarti yang meninggal adalah suami, sahabat. Total harga 450 juta. Entah ini rumah, entah motor, entah tanah, intinya 450 juta. Dikalkulasi dengan uang. Ahli warisnya istri 1 orang, anak laki-laki 3 orang. Maka 450 juta ini harus dibagi dulu harta bersamanya, atau dibagi dulu harta gonogininya. 450 juta ini adalah harta bersama, maka sebelum waris dibagi dulu ini dengan harta bersama. Maka 450 juta dibagi 2, sahabat. 450 juta dibagi 2, yaitu menjadi 225 juta. Berarti suami dapat 225 juta, istri dapat 225 juta. Nah, karena suami yang meninggal, maka harta suami yang dibagi. Yang ini. Ini suami yang meninggal, maka harta ini yang dibagi. Harta yang milik istri ini karena istri masih hidup, maka istri yang ngambil dari harta bersama keperkawinan mereka. Nah, jadi 225 juta mutlak milik istri sudah. Yang milik suami inilah yang dibagi menjadi harta warisan. Nah, ahli warisnya tadi kembali lagi. Istri dapat juga ahli waris. Di sini sebagai warisan dia. Dapat menjadi ahli waris, anak 3 orang laki-laki menjadi ahli waris. Lalu pembagiannya berapa? Istri, karena dia ada anak, maka dapatnya 1/8. Ini sudah ketentuan. Kaidah dalam ilmu warisnya sudah ada. 1/8 kali 225 juta sama dengan 28.125.000 rupiah. Jadi dari harta suami tadi, sebagai warisan, istri dapat lagi 28.125.000. Anak-anak, dari harta warisan ayahnya 225 juta, mendapat sisa. Nah, karena sisa tinggal dibagi 3 saja. Jadi 225 juta dikurangi 28.125.000 untuk ibunya sebagai warisan, maka menjadi 196.875.000. Ini harta untuk anak, harta warisan untuk anak. Dari 225 juta dia dapat 196.875.000. Dibagi 3, anak laki-laki semua, maka sama dia bagiannya. Maka menjadi hasilnya adalah 65.625.000. Jadi masing-masing anak mendapat 65.625.000. Kalau ibu dapatnya 28.125.000, memang besar anak dalam warisan. Tapi ibu karena dia harta bersama, maka mendapat dari 225 juta tambah lagi 28.125. Maka totalnya ibu dapat 253.125.000. Gabungan antara harta bersama dan harta warisan dari suami. Anak 65.625.000. Nah, ini pertanyaan dari Kota Bangun, sahabat. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan dari Muara Kaman, sahabat. Ini kita zoomkan dulu supaya nampak. Nah, selanjutnya sahabat, kita lanjut pertanyaan dari warga Muara Kaman. Seorang istri meninggal. Hartanya 67 juta. Cuman ada tanggungan. Tanggungan itu katakanlah hutang. 26 juta. Maka sisa 41 juta. Jadi perlu kita ingat bersama bahwa harta warisan itu sebelum dibagi, banyak hal yang harus dibersihkan dulu. Pertama adalah hutang, kedua pajak, ketiga amanah, ataupun janji, atau kalau ada juga wasiat.
Katakanlah ini bersih dari semua itu sebesar 41 juta. Nah, nanti ada juga tunjangan yang ditanyakan karena yang bersangkutan ini yang meninggal adalah PNS. Rupanya suami menjadi tanggungan istri dalam data pegawai negeri sipil istrinya. Nah, jadi hartanya tadi 67 juta kurangi tanggungan 26 juta, maka menjadi 41 juta plus tunjangan. Kita hitungkan yang 41 juta dulu. Dari pembagian, suami ini sesuai dengan aturan, karena tak punya anak, dapat 1/2 kali 41 juta, sama dengan bagiannya 20 juta 500. Suami dapat dari harta istri. Ini sengaja tidak dibagi dengan harta gunung gini atau harta bersama, karena ahli warisnya cuma ini, sahabat. Dan kebetulan juga itu taspen. Jadi bukan harta bersama. Jadi dia langsung sebagai harta warisan. Suami dapat 1/2 kali 41 juta sama dengan 20 juta 500. Maka suami dapat segini, 20 juta 500. Saudara laki-laki, jadi ahli warisnya cuma berdua nih kisahnya. Suami dan saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari istri. Maka saudara laki-laki dapat sisa. Sisanya berarti ya 20 juta 500. Maka sama dapatnya. Suami dapat 20 juta 500. Saudara laki-laki sebagai dapat sisa atau asabah, dia dapat 20 juta 500. Nah, ini pembagiannya. Ini pembagian harta warisan. Lalu tunjangan. Nah, dalam peraturan kepegawaian itu kan ada tunjangan, boleh istri masuk, boleh suami masuk. Di sini rupanya suami masuk ke istri. Karena istri yang PNS. Maka tunjangan itu menjadi milik siapa yang terdata namanya di tunjangan data kepegawaian istri. Kalau itu suami, berarti tunjangan yang akan dihasilkan tiap bulan itu menjadi milik suami. Tapi selama suami ini masih tidak kawin. Tapi kalau suami nanti kawin, maka tunjangan hilang. Jadi tidak ada lagi yang menerima tunjangan tersebut. Nah, maka tunjangan ini menjadi milik suami. Misalkan dalam 1 bulannya dapat tunjangan 2 juta, maka milik suami. Karena itu menjadi haknya atas namanya masuk dalam tunjangan istri. Demikian itu, sahabat. Mudah-mudahan dapat memberikan jawaban. Mudah-mudahan manfaat, berkah, dan mudahan kita semua sehat, panjang umur, penuh semangat, dan penuh keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.